Baik anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Apakah anak-anakku sehat semua? Alhamdulillah. Apa kalian sakit? Tidak. Apakah ada yang belum makan tadi pagi? Katakan. Belum makan? Ya, silakan makan setelah dimulai di dapur. Ada lagi? Atau belum makan? Silakan makan di dapur makan masing-masing. Mantap. Baik, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sebaiknya kita akan lakukan doa bersama agar pembelajaran ini diberikan keberkahan. Amin. Dan pemahaman. Baik, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, apakah apa mata pelajaran hari ini? Akidah akhlak. Paham? Apa pelajaran hari ini? Akidah dan tauhid itu sama tentang keyakinan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apabila disebutkan namanya, mohon untuk mengangkat tangannya. Abdul Yazid Al-Farabi, Abdul Arif Abdul Rahman, Abdul Sinisi, Ahmad Nur Fadli, Askar Rifki Nasir, Darat Errol Budi Mustafa, Fatih Marfa, Amam Ikhlas, Azmi Hayal Roswan, Mahir Al-Fatir bin Muhammad Wildan, Ahmad Ahmad Patoila, Wairo Fahri, Muhammad bin Zani, Muhammad Aidil, Muhammad Rafi, Ayah Dika, Rizki, Muhammad Rafi, Putra Surya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran yang baru, materi yang baru, Bapak ingin sedikit mengulang materi yang sebelumnya. Kalian sudah belajar di materi tentang Asmaul Husna. Baik, Bapak ingin bertanya, sebutkan 5 saja Asmaul Husna yang sudah kalian ketahui. Yang saya sebutkan. Sekarang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Baik, sudah cukup. Abdul orang yang sangat pintar. Baik, untuk selanjutnya materi yang kita pelajari pada hari ini itu berjudul tentang Nabi dan Rasul. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ada yang ingin? Nabi umatnya, baik, terus buat Rasul buat dirinya. Baik, salah, maaf ya. Ada yang bisa menjawab? Itu tugasnya melakukan apa yang disuruh oleh Ambil benar, namun salah.
Ada yang ingin jawab? Nah, Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah SWT untuk mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan adapun Rasul diberikan wahyu oleh Allah SWT melalui perantara Jibril untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Ya. Itu perbedaannya. Siapa perantaranya? Yaitu malaikat Jibril. Lalu ada yang secara langsung, ada juga berperantara. Apabila secara langsung berarti Allah SWT memberikan wahyunya langsung ketika mimpi. Ataupun kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah SWT. Adapun ketika perantara Jibril itu ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui hambanya atau rasulnya dan nabinya untuk menyampaikan pesan dari Allah untuk dirinya dan juga keluarganya, untuk nabi. Adapun rasul diberikan pesan untuk diberi kabar kepada para umatnya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Adapun ayatnya, ada yang tahu ayatnya? Ayatnya Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafa yustafi minal malaika Rasulan minal nas. Baik. Apa artinya? Allah memberikan, Allah memilih utusan di antara malaikat dan manusia. Malaikat itu utusan Allah itu ada berbagai macam malaikat. Misalkan kita pelajari di bab selanjutnya tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Namun kita akan belajar tentang Rasul. Allah memberikan utusan kepada manusia. Utusan saja, tidak ada yang lain. Tidak semua umat manusia diutus untuk menyampaikan wahyu. Hanya pilihan. Ya, mungkin kita mengetahui hanya 25 nabi dan rasul, tetapi Allah telah menuliskan atau telah memilih utusannya lebih dari 25. Mungkin kalian tidak pernah dengar namanya Nabi Khidir. Kalian pernah dengar Nabi Khidir? Mungkin kalian pernah dengar Nabi yang diutus oleh Allah di pinggir laut Al-Fat untuk membawa umatnya dalam kebaikan. Nah, mungkin itu tidak ada kalian dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Tapi yang kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Maka kita akan belajar hanya 25 nabi dan rasul. Lalu mengapa Allah SWT memberikan utusan kepada rasul, yaitu berupa memberikan kelebihan kepada rasulnya berupa mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi. Orang mengetahui Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Ibrahim memiliki mukjizat, yaitu tidak bisa bakar. Sebenarnya kita akan belajar siapa itu 25 nabi dan rasul. Kita belajar 5 rasul saja. Kita hanya ingat M-I-N. Nabi Muhammad paling atas ya. Nabi Isa. F. Nabi Musa. I. Nabi Ibrahim. Nabi Ilyas. N. Nabi Nuh.
Nabi Nuh memiliki mukjizat, yaitu membuat kapal dan tidak tenggelam. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, yaitu tidak terbakar. Nabi Musa bisa mengalahkan, bisa mengalahkan sihir dari kaum Fir'aun, dari dukun atau yang sebenarnya dukun di zaman Fir'aun. Nabi Isa bisa ketika bayi bisa berbicara langsung, baru lahir bisa berbicara. Kedua, bisa menyembuhkan orang yang buta. Yang ketiga, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Lalu Nabi Muhammad sudah paling mukjizat paling terbesarnya cuma satu, ya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran banyak sekali. Setiap jalan dilalui oleh Allah itu tidak ada yang dimiliki orang. Tapi terbesar yang kita bisa rasakan yaitu Al-Quran. Yang Nabi Nuh apa terbesar mungkin jadi itu gunung. Tidak ada yang tahu, ya. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Mungkin tidak terasa mukjizat kita, tidak dapat manfaat terhadap kita. Itu mukjizat yang dimiliki. Tapi Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat yang bisa kita dapatkan dan memberikan kita kemudahan dalam hidup dunia ini. Tanpa Al-Quran manusia tidak mungkin bisa berjalan lurus, menyimpang pastinya. Karena apa? Setiap kita berbuat dia merasa, wah, ini dosa atau tidak. Ketika dia merasa ini seperti dosa, dia berlakukan cari dalilnya. Dia benar dosa. Apa yang dilakukan? Jangan juga. Ini minum obat dosa kan? Dibaca. Dalam istilah obat, oh dia dosa, haram. Maka dia tidak. Benar, ya? Maka Al-Quran itu membawa kehidupan kita ke jalan yang lebih baik. Baik, di antara iman Nabi dan Rasul ini memiliki mukjizat yang Allah berikan. Fungsinya yang pertama untuk meneguh membantah semua pernyataan atau semua kecaman dan juga semua tidak pedulian oleh umat manusia terhadap ajarannya. Ketika ada namanya wahyu dari Allah SWT untuk memberikan kepada umatnya, diberikan, tapi tidak ada mukjizat, maka umatnya tidak langsung percaya. Ketika zaman Nabi Isa diberikan mukjizat kepada umatnya, Bani Israel, taatilah Allah, beribadah kepada Allah SWT. Apa yang mereka pikirkan? Bahwasanya Tuhan hanya satu, yaitu berhala. Sehingga mereka menentang ajaran Nabi Isa, sehingga Allah punya mukjizat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa yang diberikan kembali sampaiannya kepada umatnya itu benar. Tidak dibuat-buat dengan bentuknya mukjizat. Paham, ya? Yang cuma satu, ya. Mukjizat itu menentang semua pernyataan dari kecaman para umat Nabi dan Rasul ketika itu. Ketika Nabi Muhammad datang, belum ada Al-Quran, benar tidak? Hanya bentuk mushaf yang dicatat oleh jari Indonesia. Dicatat sedikit, akhirnya terkumpul ketika zaman Umar bin Khattab, terkumpul satu mushaf Quran lengkap dikumpulkan ketika zaman Umar. Akhirnya apa? Akhirnya berkembanglah Islam ketika zaman itu, sehingga terdapat zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sehingga sampai zaman Bani Turki. Walaupun zaman itu akhirnya kalah oleh negara Barat. Baik, di antara fungsi urusan tersebut itu mukjizatnya yang Allah berikan, ya. Dapat seluruhnya? Ya. Baik, Bapak ingin bertanya.
ketika zaman Rasul, apa kesulitan zaman Rasul itu untuk memberikan wahyu kepada umatnya? Apa kesulitan? Satu saja. Saya bisa jawab. Berdakwah. Kesulitannya? Berdakwah. Berdakwah. Benar. Kenapa sulit banget berdakwah? Karena ketika zaman Nabi Musa, kamu tahu yang kaumnya ketika dia sudah membelah Taurat, sudah tahu? Di Al-Quran, sudah melakukan mereka sudah lewat. Mereka berpaling dari Nabi Musa. Walaupun dakwahnya sampai kepada Nabi Musa, mereka berpaling. Mereka menyembah sapi, menyembah sapi, menyembah matahari dan menyembah lainnya. Tidak menyembah kepada Nabi Musa. Artinya Allah apa? Allah murka dan berhasil. Dakwah itu yang sangat berat. Sudah membawa kebaikan tapi bisa berpaling. Karena apa? Keimanan. Yang lebih baik itu ketiga zaman Nabi Muhammad itu ada baru masuk Islam namanya Bilal bin Rabah. Dia adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Semua dia disiksa untuk murtad dari Islam oleh tuannya. Disiksa, ditimpa batu di atas perutnya, di atas padang pasir yang sangat panas. Batu besar dari perut bugil, dan dia balik di atas padang pasir sangat panas. Apa yang dirasakan? Luar biasa. Kalau imannya tidak ada, apa yang terjadi? Dia akan. Tapi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan menuju yang lebih baik, yaitu datangnya Abu Bakar sendiri, membebaskannya, memberikan uang penggantinya kepada tuannya, sehingga Bilal bin Rabah bisa jadi orang yang sangat menjadi jalan. Siapa maju pertama? Kamu mau tahu orangnya sangat kita melebihi kita panci zaman panci yang digosok, panci yang gosok, bawahnya kan gosok, lebih kita mereka. Tapi cahayanya itu bisa menyinari satu sumber. Cahaya iman. Ya, iman yang sangat kuat. Ya maka antum harus seperti itu. Mesti kita belajar kita itu menentangkan kepada iman. Iman kita sudah kuat, maka akhlak akan mengikuti. Ya. Akhirnya kita harus namanya mencontohi perilaku dari sifat Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW yang sudah pasti jadi uswatun hasanatun lil alamin kepada seluruh umat manusia. Baik, sekian dari penjelasan ini, maka sekarang Bapak akan ada yang bertanya? Ada yang kurang paham? Saya tanyakan. Yang kurang paham di pelajaran ini, tanya. Oke, kitabnya itu satu mujizat juga, tapi mujizat besar ya, sudah bilang karena kita Zabur kita pelajari. Nabi Isa kitab Injil, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Ibrahim kitab Daud, Nabi Ibrahim kitab Nabi Nuh. Baik, kitab kita hanya ada 5, itu dengan Nabi yaitu kitab ini. Nama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh tidak memiliki kitab karena ketika zaman itu kesulitan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim sudah sangat baik mendidik anaknya, maka utusan seadanya itu anaknya. Itu Nabi Ismail. Kalau Nabi Nuh itu karena zaman itu seluruh manusia sudah meninggal. Satu, kita tidak memperkirakan berapa tingginya. Intinya satu dunia itu ketika zaman Nabi Nuh itu tenggelam. Hanya kapal Nabi Nuh yang bisa bersandar di atas gunung. Di atas gunung.
Mungkin 1000 meter berarti tinggi air laut yang ke daratan itu melebihi tinggi. Kenapa? Karena air laut dengan gunung sama. Kenapa bisa surut? Kenapa bisa surut? Karena pemanasan global. Pemanasan dari matahari ke bumi sehingga air semakin panas menguap ke udara kembali. Tambah jadi. Dan Jabal kita tidak pelajari, Taurat dan Injil dipelajari. Ustaz kok kita baca Injil? Kenapa kita Injil? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah SWT. Ketika Nabi Isa dibunuh, disalib dan dinyatakan untuk menghapus seluruh dosa umat manusia sampai akhir zaman. Sehingga Siti Maryam itu sebagai ibu Tuhan atau Ruh Kudus. Dan akan belajar nanti di kelas 5 tentang agama, perbandingan agama. Ada yang kembali? Baik, awal tidak, maka mati kita sudah selesai, kita akan mengulang dengan Bapak membagikan lembar kerja siswa. Mohon dikerjakan dengan baik. Pertanyaan sudah Bapak jelaskan tadi, tinggal kalian ulangi dengan penghormatan kalian. Apabila kurang paham, dibaca kembali bukunya, dipahami lagi, dicoba untuk jawab. Ditulis namanya. Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab. Nilai tertinggi akan memberikan nilai tertinggi 100. Yang tidak memiliki buku bisa melihat ke teman. Oh, bukunya ada. Saya melihat ke teman sebelahnya. Oke. Pas ya, 22. Ya, itulah tidak lebih. Akan dijawab soalnya tadi sudah kita bahas bareng. Bisa diulangi. Kalau lupa bisa melihat bukunya, dibuka lagi, dibaca-baca kembali bukunya. Ya. Ada yang tidak mau berbuat? Tidak ada.
Baik, waktu bisa 4 menit. Baik, waktu bisa 2 menit untuk menjawab. Usahakan dijawab semuanya, jangan sampai ada yang kosong.
Baik, Bapak Tajibom silakan ditukar ke teman yang di belakangnya. Kalau ganjil maka ditukar ke teman yang di belakangnya. Baik, silakan. Selesai akan ditukar ke teman di belakangnya. Kalau ganjil paling belakang maka tukar ke teman sampingnya. Sudah? Baik, kita jawab sama-sama. Sebutkan ayat 1 ayat 11 yang menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Sudah tertulis di papan tulis. Awal istaghfi fil malaikati rasulan min nas. Al-Baqarah ayat 75. Baik, nomor 2. Ada yang bisa jawab? Apa arti Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang memberi kabar. Orang yang berkabar dan Rasul? Artinya utusan. Baik, benar semuanya. Nabi adalah orang yang memberi kabar. Nabi adalah orang yang memberi kabar. Dan Rasul adalah utusan. Lalu nomor 2. Nomor 3. Apa perbedaan Nabiullah dan Rasulullah? Ayo jawab. Nabiullah adalah seseorang yang mendapat Nabiullah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib, sifatnya tidak wajib disampaikan kepada umat. Lalu Rasulullah sama seperti yang tadi, bedanya disampaikan kepada umat. Baik, nomor 4. Apa? Sebutkan 2 cara Nabi dan Rasul mendapatkan atau menerima wahyu. Saya langsung dalam benar. Saya langsung melalui fakta. Baik, nomor 5. Terakhir, untuk mengalahkan mengapa setiap Rasul memiliki mukjizat? Setiap Rasul terturun atau setiap Rasul turun menguatkan segalanya yang disampaikan itu kepada Tuhan. Dan untuk mengalahkan hujah atau pertentangan dari para kaumnya yang tidak percaya dengan ajarannya.
Nah, yang pertama sebagai bukti bahwasanya apa yang disampaikan benar. Lalu sebagai hujah atau alasan atas pertentangan oleh kaumnya yang tidak percaya atas ajaran Allah. Silakan dikoreksi temannya apabila benar dengan dicek, apabila salah mohon untuk disilang. Apabila sudah, jangan disebutkan nama, sebutkan nilai teman yang dikoreksinya. Ya, saya ambil jawab jangan yang jawabnya aplikasi, tapi teman yang koreksi. Apabila jawab itu berapa? 90. Abdul Alif sama dengan kamu. 90 juga. Baik, ambil sini sih. Saya lagi. Berapa? 60. Ahmad Al-Fadli 90. Bagus. Askar Izamah 100. Sebenarnya Askar sangat pintar ya. Daral Ardian Aisyah Oli 20. Daral baca lagi ya. Baca lagi bukunya. Errol Budi Mustafa 30. Errol sebenarnya baca lagi ya karena tidak mengisi dengan benar. Fatimah Pak 95 hampir saja sempurna. Ya, lebih penting lagi kita menjawab. Amam 60 ya, jangan sering kamar mandi makanya. Ikhlas 90 ikhlas, bagus ya, tidak kalah dengan yang badannya besar. Azhar kamu ini Azhar sama kamu sendiri nggak sih? Oh, kenapa? Kamu sama siapa? Sama Dara, kamu? Oh, kamu sendiri. Berapa kamu? 60. Jujur ya, bagus. Mahir Al-Qadir 90. Ya, seperti Mahir sangat pintar ya, tempat lagi dari Allah dalam hidup. Muhammad Wildan 100. 100. Bahwa Wildan pintar ya, bagus. Ya, mungkin tidak dilakukan dengan wajahnya yang sangat pintar. Anak Fatailah 90 ya, kalau ke atas ini bisa pintar ya. Lulusan Madinah. Kalau Pedro Ponti 70 ya. Belajar lagi. Muhammad bin Zani 85. Nomor lagi 100 sama ini kita. Coba kita tanya nomor lagi 60 ya. Apa ya? Sama nomor tidak. Rehan Dika 30 ya, belajar lagi sama-sama. Rizky Rahman Madani 100. Muhammad Rafi 85. Putra Surya 90 lagi. 60. Kenapa 60?
Berarti yang 100 hanya 3 orang. Ya, tidak apa-apa. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya menekankan dalam atau penguatan pembelajaran hari ini. Satu pertanyaan yang bisa menjawab. Tentunya akan mendapatkan poin nilainya sehingga jadi nilai tertinggi di atas 100. Bagi yang 100. Baik, pertanyaan cuma hanya satu. Bagaimana Allah SWT memilih Rasulnya atau Nabinya? Ada yang jawab? Kriteria apa yang Allah pilih antara Nabi dan Rasul? Ada yang bisa jawab? Yang 100 bisa menambah poin sehingga nilai tinggi. Allah akan berikan hadiah. Muhammad Mirza ada? Siapa? Tidak. Muhammad Rizky Rahmadani? Tidak. Siapa lagi? Apa lagi? Tidak juga. Yang 90 hanya ikhlas bisa menjawab. Tidak juga. Anak atau ikhlas? Dengan ini sahabatnya, dengan kesabarannya dan juga iman. 100 saudara. Kita bisa lihat kisah di zaman Nabi Ibrahim. Benar? Nabi Ibrahim dia berpuluh-puluh tahun mencari Tuhan. Benar tidak? Kamu tahu? Mencari Tuhan. Dia melihat matahari, ini Tuhanku. Ketika malam matanya terbenam. Tuhan, Tuhanku hilang. Waduh, Tuhan. Lihat, bulan sangat terang. Ketika pagi, bulan menghilang. Ketika bulan penuh, indah sekali. Ketika melihat laut, indah sekali. Dia mengingatnya Tuhan. Sampai dengan kesabarannya yang kuat, dengan keimanan yang dia pertahankan, dia mencari terus hingga Allah berikan wahyunya kepada Nabi Ibrahim. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Isa? Sudah jelas Nabi Isa dipilih bukan kesabaran dan keimanan, tapi karena Allah memberikan utusannya langsung ke Bunda Siti. Ketika masih bayi itu Allah sudah mengangkatnya menjadi rasul. Berbeda lagi ketika Nabi Muhammad Allah sudah memberikannya, sudah memilihnya di nomor ya kita tidak tahu. Tapi Allah melihat dari kesabarannya, ketakwaannya, keimanannya yang luar biasa. Benar tidak? Dia dicerca, dicaci maki, diolok, tapi dia tetap kuat sehingga Allah angkatlah dia menjadi wahyu dan sudah menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Yaitu di mana? Dibuat di Irak. Kalian harus belajar tentang Islam lagi ya, dan sejarah Nabi dan Rasul. Karena ini kalian sangat kuat. Baik, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. So, pembelajaran ini katipan terbaik Bapak pilih kepada
Muhammad Ahnaf apa itu? Bapak berikan silakan ambil hadiahnya setelah ya. Silakan tanya ke kantin berapa hadiahnya, dia akan kasih tahu bagian kantin. Kantin masak. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebih Bapak mohon maaf apabila perbincangan ini kurang bikin kamu semangat, itu bukan dari Bapak, tapi dari kamunya yang mengatur kurang. Maka setelah makan, tidur, kalau bisa di kelas sampai jam 2 istirahat baru kembali lagi. Kenapa? Biar otak itu tidak tertekan. Ya. Misal Bapak cuma satu, keyakinan itu cuma satu. Tidak ada orang yakin 2 kali. Benar tidak? Kalau berarti dia yakin 2 kali, berarti dia ragu 1 yakin. Yakin 1 kali. Soalnya yakin. Berarti dia bukan yakin sepenuhnya. Kamu yakin bisa menjadi hafiz Quran di sini? Kamu yakin bisa menjadi alim? Dan guru di sini, maka yakinilah 1 kali itu. Dengan apa? Dengan belajar. Terus biar belajar. Menghafalnya diperbanyak, murojaahnya diperbanyak lagi. Agar apa? Biar hafalnya kuat. Dan berusaha seminimal SMP kalian sudah menjadi hafiz Quran. Setidaknya kalian SMP sudah membawakan mahkota pada orang tua kalian yang di rumah. Memang mahkota hanya bentuk mahkota yang harganya 30.000. Tapi mahkota yang Allah berikan lebih indah dari satu dunia dan di mana? Dengan bisa membawa 10 keluarganya ke dalam surga hanya dengan bentuk 1 hafiz. Tapi 1 hafiz Quran tidak bisa membawanya apabila tidak di. Maksudnya diamalkan, dia menghafal 30 tapi besoknya minum koma, tidak sama aja. Benar tidak? Benar tidak? Misalnya ya, besoknya habis tasbih ngapa ke rumah berantem sama kakaknya, marah-marah sama ibunya, berarti bukan hafiz Quran. Walau takut lalu ufil saja tidak boleh. Ufil apa tidak? Nah, belajar takut. Lagi yang biasanya seperti itu, dalam hati itu udah dosa. Dalam hati itu dosa ya, apalagi kamu ucapkan. Wah, itu luar biasa. Kamu dalam dunia dari paksana, tapi sepenuh hati dari ibumu menahan 9 bulan beratnya bukan berat. Berat susah, tapi ketika dulu membeli gula di dapur, di warung saja kamu mengatakan luar biasa. Maka hafiz Quran yang berakhlak, maka kita akan belajar dengan yakin, akidah, dan juga akan akidah kita itu kuat, maka akhlak kita akan mengikuti. Benar tidak? Benar. Nah, mungkin dia nggak punya akidah, nggak punya sholat, tapi dia berakhlak mungkin. Tapi paling baik ya ibadahnya bagus karena akidahnya baik, dia juga berakhlak terutama. Baik, sekian dari Bapak, mohon maaf. Insya Allah Bapak akan bertemu dengan kalian di momen-momen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.